Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu temanya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Selvina Ikasari, NIM 06221053, Perlix Plenik Kaung, NIM 18221007, Ika Meira Desyanti, NIM 18221021, Ahmad Fikri 18221035, Dwi Adinda Ariski Nur Hidayah, NIM 18221049, Muhammad Restuan Nugrah, NIM 18221063, Ahmad Lutfi Hakim, NIM 18221077, Dafa Kolbi, NIM 18221084. Baik, topik yang pertama yang kita bahas tentang pengertian Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah disederhanakan ke dalam bentuk norma untuk mewujudkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Lalu Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru dan bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Pembahasannya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Next. Restu. Oke, selanjutnya, sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam ketetapan MPR, tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Oke, next. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal pada setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila ini dijadikan rujukan dalam setiap peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dan tidak mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Selanjutnya, Baik, selanjutnya bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru? Pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah, sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Next. Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya sistem demokrasi sentralistik demokrat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya
pewelengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bawahan Presiden Soeharto melagengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Oke, next. Perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Awal dari gerakan reformasi, bangsa Indonesia yakni ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Pada era reformasi, Pancasila sebagai interpretasi yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikan harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Baik, Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme, apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan lewat kolom komentar karena kita presentasinya online. Terima kasih.